Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada adik-adik sekalian yang ada di seluruh Nusantara, terutama bagi kalian yang ingin bergabung di institusi kepolisian atau yang ingin mencoba menapaki karir di institusi Polri. Jadi kalian silakan nonton video ini sampai selesai, sebab saya akan memberikan kalian beberapa tips dan trik awal yang kalian harus kerjakan dan wajib kalian lakukan jika kalian ingin lolos di tahapan awal ini atau di tahapan pendaftaran ini, supaya nantinya jika kalian lulus di awal, kalian bisa lanjut ke tes tahap selanjutnya. Namun sebelum itu, silahkan kalian like dan subscribe serta tekan tanda lonceng agar kalian nantinya dapat notifikasi pemberitahuan untuk video-video selanjutnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai informasi masuk polisi. Dan jangan lupa kalian share ke teman kalian agar kalian bisa berbagi informasi, terutama bagi teman kalian yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri. Untuk informasi awal, untuk adik-adik yang mau mencoba menapaki karir di instansi kepolisian, kalian bisa daftarkan diri kalian di 3 awal jenjang karir kepolisian. Yang pertama, kalian bisa daftarkan diri kalian di Akademi Kepolisian atau Akpol dengan lama pendidikan kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua, kalian bisa daftarkan diri kalian di Bintara Kepolisian dengan pangkat pertama pada saat kalian selesai pendidikan atau saat kalian dilantik, yaitu pangkat Bribda. Dan untuk yang ketiga, kalian bisa daftarkan diri kalian di Tamtama dengan pangkat pertama saat kalian dilantik, yaitu pangkat Barada. Saya perlu jelaskan, untuk Tamtama ini rata-rata setelah kalian selesai pendidikan, kalian akan diarahkan ke Polisi Air dan Udara atau Polairut atau di Brimob. Buat adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 3 atau sederajat atau yang masih Eptanas, yang saya tahu kalian masih minim pengalaman dalam hal pendaftaran masuk polisi, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mungkin kalian pernah dengar di tengah masyarakat bahwa untuk masuk polisi harus pakai perantara atau calo dan harus nyiapin duit sampai sekoper, sampai ratusan juta agar kalian bisa lolos. Tapi insya Allah dengan adanya video ini, silahkan kalian tonton sampai selesai. Kalian bisa percaya diri kembali, kalian bisa percaya diri dan semangat menghadapi tiap tes yang akan kalian hadapi nantinya. Oke? Kalau begitu saya langsung saja bagikan informasinya. Yang pertama, saya ingin bagikan info dulu buat adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA atau sederajat, karena saya tahu adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 3 ini masih sangat minim pengalaman. Jadi saya akan rincikan bagaimana cara kalian daftar, bagaimana cara kalian dapatkan informasi, dan apa yang harus kalian lakukan di tahap awal ini. Saya akan jelaskan semua. Yang kalian perlu ketahui bahwa tes masuk polisi berbeda dengan tes masuk CPNS. Pada saat kalian masuk tes polisi, kalian akan menghadapi beberapa tes. Di antaranya tes administrasi, tes kesehatan pertama, kesehatan kedua, kesehatan pantohir, tes jasmani, tes psikologi, tes akademik. Sedangkan untuk tes CPNS mungkin hanya kalian akan dites 1 kali saja, habis itu selesai. Langkah awal yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian cari informasi dulu. Kalian cari informasi apakah pendaftaran polisi sudah buka atau caranya kalian login di websitenya dulu Polri di www.penerimaanpolri.go.id. Nanti saya kasihkan linknya di website Polri. Kemudian kalian bisa login di sana gunakan HP kalian atau semacamnya. Setelah kalian login di website Polri, kalian bisa baca-baca dulu apa-apa yang harus kalian kerjakan, apa-apa yang harus kalian lengkapi, berkas-berkas apa yang diinginkan. Silahkan kalian baca-baca dulu. Kemudian setelah kalian rasa sudah cukup, hal yang pertama sebaiknya kalian lakukan adalah kalian ke Polres kalian yang ada di kota kalian. Silahkan kalian ke Polres untuk memperjelas. Di Polres kalian harus datang di bagian Sumda, sumber daya manusia. Jadi kalau kalian datang ke Polres, kalian silahkan datang ke penjagaan, tanyakan di mana bagian ruangan Baksumda Polres. Karena kenapa saya arahkan kalian ke Baksumda? Karena Baksumda adalah pusat informasi untuk penerimaan di daerah.
Jadi kalian harus daftar di Polres dulu sebelum kalian datang ke Polda. Jadi saya arahkan kalian ke Baksumda karena di sana adalah pusat informasi untuk penerimaan polisi yang ada di daerah. Setelah kalian sampai di Sumda, di Baksumda, silahkan kalian tanyakan personil yang ada di sana. Silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya info-info yang kalian perlukan. Kemudian setelah itu, setelah selesai, silahkan kalian pulang. Siapkan apa-apa yang kalian perlukan. Data-data apa yang harus kalian kerjakan, data-data apa yang harus kalian legalisir, silahkan kalian lengkapi. Dan selanjutnya, silahkan kalian daftar di website Polri. Buat kalian yang sudah tamat SMA atau sudah beberapa tahun menganggur, atau kalian yang sudah beberapa kali daftar namun masih gagal, mungkin dari apa yang saya sampaikan kalian sudah berpengalaman. Jadi silahkan kalian lanjutkan perjuangan kalian untuk mendaftar kembali di tahun ini. Saya ingin tambahkan beberapa catatan atau tips buat kalian yang ingin mendaftar, terutama buat adik-adik yang baru pertama kali mendaftar, karena mungkin ini baru pengalaman pertama. Catatan yang ingin saya berikan yaitu sebelum kalian melengkapi berkas, sebaiknya kalian ukur tinggi badan kalian. Karena kalau kalian mau mendaftar, syarat mutlak untuk menjadi anggota Polri itu sudah ditentukan ukurannya. Biasanya untuk Polki atau laki-laki biasanya ukuran minimal 165 cm dan untuk Polwan 160 cm. Itu adalah syarat mutlak yang harus kalian penuhi. Jadi sebelum kalian melengkapi berkas, sebaiknya kalian ukur tinggi badan, berat badan dulu. Karena menurut pengalaman saya sebagai panitia, ada adik-adik yang sudah ngurus berkas ke sana kemari, berkasnya lengkap, rapi, dan sudah terpenuhi semua, namun setelah diukur tingginya ternyata tingginya kurang dari 165 cm. Akhirnya pengurusannya sia-sia. Cara kalian mengukur tinggi badan kalian, saya sarankan kalian jangan pernah ukur tinggi badan kalian sendiri di rumah, atau kalian datang ke puskesmas, atau kalian datang di rumah sakit. Karena alat ukur yang kalian gunakan di rumah atau yang digunakan rumah sakit atau puskesmas biasanya berbeda yang digunakan sama anggota Polres atau Polda. Alat ukur mereka biasanya sudah dikalibrasi dari Badan Meteorologi. Setelah kalian ukur tinggi badan dan sudah memenuhi standar, barulah kalian bisa lengkapi berkas supaya tidak ada kendala nantinya di hal administrasi atau pada awal pendaftaran. Setelah tinggi kalian sudah memenuhi syarat, silahkan kalian lengkapi berkas kalian. Silahkan kalian legalisir apa yang perlu dilegalisir, apa yang perlu dilengkapi silahkan. Dan kalian silahkan mendaftar. Kalau semuanya sudah lengkap, silahkan kalian mendaftar dan selamat berjuang untuk adik-adik yang ingin menjadi anggota Polri. Dan video selanjutnya, setelah kalian lulus di tahapan pertama, saya akan berikan video bagaimana cara kalian, tips dan trik yang harus kalian lakukan dan wajib kalian lakukan pada saat tes tahapan berikutnya. Seperti tahapan tes kesehatan pertama, saya akan kasih kalian tips dan trik bagaimana cara menghadapi tes kesehatan pertama agar kalian bisa lulus di tahap itu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.